Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Asy-Syura, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perpecahan yang terjadi di kalangan ahlul kitab, yang seharusnya mereka bersatu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, namun mereka berselisih, namun mereka berpecah belah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-15, falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwaahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu serulah mereka ke dalam agama ini, wastaqim kama umirta, dan beristiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan, wala tattabi ahwaahum, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Pada asalnya ayat yang mulia ini, surat Asy-Syura pada ayat yang ke-15, ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang diperintahkan untuk menyeru ahlul kitab masuk ke dalam agama Islam yang hak. Beliau diperintahkan untuk istiqamah di atas agama Islam. Namun kita tahu bahwa perintah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berlaku untuk umatnya selama tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususannya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitabnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau menegaskan dengan ucapan yang sangat indah, minal ma'lumi an amra rasuli sallallahu alaihi wasallam amrun li ummatihi illam yarid takhsisun lahu. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, sebagaimana telah diketahui bahwa perintah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk umatnya, wa illam yarid takhsisun lahu, selama tidak ada riwayat, tidak ada dalil yang menyebutkan kekhususannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama-ulama tafsir, mereka menyebutkan berbagai tafsiran tentang istiqamah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura pada ayat yang ke-15 tadi. Di antara mereka sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Zadul Masir fi ilmi tafsir, di antara perkataan ulama tafsir tentang ayat yang mulia ini,
Di antaranya adalah perkataan Muqatil bin Hayyan ketika menafsirkan istiqamah dalam ayat tadi. Kata beliau, annahu tauhid. Maksudnya adalah istiqamah di atas tauhid. Berkata pula Qatadah, seorang tabi'in di Basrah yang wafat tahun 118 Hijriah. Kata beliau, istaqim ala amrillah. Istiqamahlah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Berkata pula Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, istaqim alal Qur'an. Istiqamahlah di atas Al-Qur'an. Ad-Dhahhak rahimahullahu taala juga mengatakan, istaqim ala tablighir risalah. Beristiqamahlah di dalam menyampaikan risalah. Maka dari ayat yang mulia ini kita menjadi tahu bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, istiqamah berdasarkan Al-Qur'an, dan istiqamah di dalam mendakwahkan agama Islam. Bahkan kita diperintahkan untuk istiqamah di semua aspek agama Islam ini. Apa kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir? Beliau mengeluarkan satu faidah yang sangat berharga dengan perkataan yang sangat indah. Kata beliau, wujubul istiqamati alal islami aqaidu wa ibadatun wa ahkamun qadaiyatun wa adabun wa akhlaqun. Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, ayat ini menunjukkan wajibnya istiqamah di dalam semua aspek agama, baik itu dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah hukum-hukum yang telah Allah tetapkan, dalam adab dan juga akhlak. Seorang yang istiqamah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, istaqimu walan tuhsu. Istiqamahlah kalian dan kalian tidak akan pernah mampu menghitung pahalanya. Istiqamah merupakan perkara yang berat, sehingga terkadang seorang muslim akan lalai dari keistiqamahan. Maka untuk melengkapi keistiqamahan, hendaknya seorang memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fussilat pada ayat yang ke-6. Allah menyatakan, fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Beristiqamahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiruhu, dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kelalaian kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia tadi, surat Asy-Syura pada ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala tattabi ahwa'ahum. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang ahli kitab. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan jangan kalian ikuti agamanya orang ahlul kitab, tapi Allah menyebutkan wala tattabi ahwa'ahum. Janganlah kalian mengikuti agamanya, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan, kata beliau, walam yakul wala tattabi dinahum. Allah tidak menyatakan janganlah kalian mengikuti agama mereka. Kenapa? Lianna haqiqata dinihimul ladzi syara'allahu lahum huwa dinul ladzi ar-rusul kullihim. Karena hakikatnya agama mereka yang Allah syariatkan kepada mereka adalah agamanya para rasul semuanya. Walakin lam yattabi'uhu balittaba'u ahwa'ahum wattakhadhu dinahum lahwan wala'iba. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, akan tapi mereka tidak mengikuti agamanya, mereka berpaling dari agamanya,
Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wattakhadhu dinahum lahwan wa la'iban. Dan mereka menjadikan agama mereka menjadi sesuatu yang sia-sia dan hanya permainan belaka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa kita diperintahkan untuk istiqamah di atas Islam, maka hendaknya kita istiqamah pula di dalam agama Islam. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Maka Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan dengan kalimat yang sangat indah. Kata beliau, ihdina ila sirati wahdina fis sirat. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada as-sirat dan berikanlah hidayah kami di atas as-sirat, di dalam as-sirat. Kemudian beliau menjelaskan fal hidayatu ila sirat. Yang dimaksud dengan hidayah kepada as-sirat yaitu huwa dinul Islam wa tarku ma siwahu minal adyan. Luzumu dinil Islam wa tarku ma siwahu minal adyan, yaitu kita memilih, kita menetapi agama Islam dan kita tinggalkan agama-agama lain selain agama Islam. Wal hidayatu fil Islam tashmalu hidayata li jami'i tafasili ad-diniyah ilman wa amalan. Sedangkan hidayah di atas agama Islam itu mencakup semua hal yang ada di dalam agama ini, baik secara keilmuan maupun secara pengamalan. Orang-orang yang istiqamah di atas agama Islam yang mulia sampai kematian mendatanginya, niscaya malaikat akan turun kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an di surat Fussilat pada ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, dia menyatakan diri sebagai seorang muslim, thumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah di atas pernyataannya itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, niscaya para malaikat akan turun kepadanya. Kapan malaikat turun kepada orang yang seperti ini? Kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, inda qubidu arwahuhum, ketika ruhnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat akan menyampaikan 3 hal kepada orang-orang yang istiqamah. Yang pertama, alla takhafu, janganlah engkau takut dengan kehidupan setelah kematian. Wala tahzanu, janganlah engkau bersedih dengan dunia yang sebentar lagi akan engkau tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Maka marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semuanya di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama sampai kematian
mendatangi kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka wa a'da'ad din. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadala al muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.